Senternya mas awal. Ya, baiklah. Biar aku di sini saja melihat. Ini, dereng. Udah 61 yang nonton. Aku masuk ya. Halo everybody. Atas sih saya. Live streaming ungkap kasus pemerkosaan di Kopok dan DPO Ini orang-orang disuruh mundur kan? mundur. Mundur woi. Siap. Awas mas. Mana Mbak tamunya? Ini terbukti 3 jam, Pak. Samsul, terbukti 3 jam. Yang di depannya kamera Polres suruh mundur sama Kapolres. Kembali dapat enggak streamingnya? Dapat. Dua-duanya. Mas tak sampingin aja ya, tak miringin aja ya. Tersangka itu. Sik, putar dulu angkat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Polres Bangkalan merilis 2 kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangkalan. Yang pertama, sebelum masuk yang 8 orang, ungkap DPO, menangkap DPO kasus 285 tindak pidana pemerkosaan dan juga pencurian dan kekerasan yang terjadi sekitar bulan Desember di 2018 dengan TKP di Desa Pereng, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Adapun tersangka
inisial MA kita tangkap kemarin pada hari Selasa sekitar pukul 3 dini hari di pinggir jalan oleh rekan-rekan dari unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan DPO, lalu kemudian kita lakukan penangkapan dan kejadian tersebut dilakukan pada bulan Desember 2018 bersama tersangka atas nama AM. Ini sudah menjalani vonis 12 tahun penjara dan hari ini kita akan proses terhadap tersangka MA dengan konstruksi pasal yang sama 285 dan 365 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 dengan ancaman 12 tahun penjara. Itu yang berikutnya adalah kasus sama tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pencurian yang terjadi pada tanggal 26 Juni, tepatnya hari Jumat yang lalu, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, yang terjadi di tengah hutan, ya, di atas bukit, alamat Dusun Longkak, Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Korban melapor di Mapolres pada hari Minggunya. Lalu kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan pada saat itu juga, menggali dan mencari alat bukti. Namun seperti kita ketahui sangat memprihatinkan kita semua, korban pada hari Rabu meninggal dunia, dan tentu kami keluarga besar Polres Bangkalan turut berduka cita sedalam-dalamnya dan tentu melanjutkan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Maka pada hari Jumat kami sudah mengidentifikasi sekitar 6 dan itu sudah ditetapkan menjadi tersangka hasil gelar perkara berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Berikut proses penyidikan hari Jumat, kami sudah dapat menentukan siapa-siapa ataupun 6 dari 7 tersangka tersebut. Lalu kemudian kita melakukan upaya-upaya paksa menggerebek beberapa rumah di antara 3 tersangka, namun belum membuahkan hasil, sehingga kami juga melakukan beberapa pendekatan kepada para tokoh, kepala desa, dan tentu kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada peran dan kerjasama seluruh pihak, terutama tokoh dan kepala desa yang ada di Kecamatan Kokop, Tanjung Bumi, yang membantu para tersangka ini untuk segera kita amankan. Adapun 8 para tersangka ini akan saya sampaikan peran masing-masing. Tersangka yang pertama adalah MF alias F. Kebetulan umurnya 21 tahun. Selaku pelajar. Alamatnya Dusun Mandelan, Desa Bungkeng, Tanjung Bumi. Kemudian yang kedua adalah AR.
22 tahun, swasta, sama alamatnya. Kemudian J alias C, ini tidak bekerja, masih di bawah umur. Kemudian MS, ini 20 tahun, alamatnya sama, Tanjung Bumi. FR, ini tidak bekerja, umur 19 tahun, alamat di Desa Mandung, Kokop. Kemudian MR 21 tahun, ini juga tidak bekerja, alamat di Telokoh, Kecamatan Kokop. SA alias MS 25 tahun, ini juga tidak bekerja, alamat Desa Mandung, Kokop juga. Dan terakhir AR alias R 17 tahun, pelajar dari Tanjung Bumi. Adapun peran masing-masing tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, dicocokkan keterangan para tersangka satu dengan yang lain. Berikut juga keterangan saksi-saksi yang sudah kita periksa. Ini nanti kita tinggal melakukan rekonstruksi, tetapi saya sampaikan perannya pertama, MF alias F, ini ikut pada saat penghadangan dan ikut membawa korban ke atas bukit, merupakan orang ketiga yang menyetubuhi korban. Lalu kemudian kedua AR, ini berperan ikut juga dalam penghadangan dan ikut membawa korban ke atas bukit, memegang kaki kiri korban pada saat disetubuhi oleh FR, tersangka kelima. Yang bersangkutan merupakan orang keempat yang menyetubuhi korban. Kemudian J alias C sama berperan ikut pada saat penghadangan dan ikut membawa korban ke atas bukit, merupakan orang keenam yang menyetubuhi korban. Kemudian yang keempat MS, ini sama ikut menghadang dan ikut membawa ke bukit. Namun MS ini hanya melihat pada saat korban disetubuhi secara bergantian. Kemudian yang kelima FR alias S, ini berperan ikut sama pada saat penghadangan, ikut membawa korban juga, memegang kedua tangan korban pada saat disetubuhi oleh MF alias F, yaitu merupakan yang bersangkutan orang kedua yang menyetubuhi korban. Kemudian MR alias A, ini berperan ikut pada saat penghadangan juga dan ikut membawa ke atas bukit, merupakan orang kelima yang menyetubuhi korban. Kemudian yang terakhir AR alias R, ini dia berperan ikut pada saat penghadangan, ikut membawa ke atas bukit, memegang tangan kanan dan memegang payudara korban tersebut pada saat disetubuhi oleh J alias C. Yang bersangkutan memegang tangan kiri korban pada saat disetubuhi FR alias S. Jadi SA alias MS ini hasil pemeriksaan tidak mengakui menyetubuhi korban, namun berdasarkan keterangan MF alias F, AR, J alias C, MS, FR alias S, MR alias A, melihat bahwa SA alias MS ini ikut juga menyetubuhi korban pada saat kejadian. Jadi itu merupakan peran. Secara umum kami gambarkan kronologis penangkapannya, bahwa setelah kami melakukan upaya paksa menggerebek beberapa rumah terduga tersangka, tidak ada di tempat atau bahkan lari ke luar provinsi, kami melakukan upaya-upaya
bekerja sama dengan para tokoh. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para tokoh, kepala desa yang ikut membantu sehingga perkara ini dapat kita ungkap dan tuntas untuk kemudian kita lanjutkan proses pemberkasan sehingga sampai kepada JPU dan sidang pengadilan. Jadi pada hari Senin, kronologi penangkapan tanggal 6 Juli pukul 20.30 WIB ini memang diantar dan dijemput oleh personil kami 4 orang pelaku, antara lain MF alias F, AR, J alias C, dan MZ. Ini didampingi oleh tokoh masyarakat dan kepala desa. Kemudian selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli pukul 19.00 sama diantar oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, yaitu SA alias MS di Polres Bangkalan. Kemudian pada hari Rabu, tepatnya hari ini, tadi pagi jam 9.00, tim kami bersama-sama dengan tokoh masyarakat melakukan atau mengamankan di bandara, dan satu dari Surabaya yaitu SA alias MS dan MR alias A yang bersangkutan baru landing dari Banjarmasin. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juli sama, ini juga waktunya berbarengan, tadi pagi itu kita amankan dari Bunken Tanjung Bumi, yaitu AR alias R. Adapun barang bukti yang berhasil kita sita, pertama adalah 1 potong sarung kombinasi warna kuning, hitam, dan oranye. Kemudian 1 potong BH warna merah muda, 1 buah sandal warna hitam, 1 buah kardus, wadah beauty ball cream dalam kondisi rusak. Kemudian juga 1 buah wadah BB Everyday. Ini adalah BBB yang dibeli korban di Indomaret sebelum dilakukan pengadangan. Kemudian sama 1 buah wadah lightening powder bedak itu ya, 1 bedak juga, dan 1 buah kresek kecil bertuliskan Indomaret. Dari uraian ini yang kami sampaikan tadi, silakan pada rekan-rekan media barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Lokasi TKP kejadian dan itu apa di kawasan hutan desa Bungkeng atau di kawasan hutan desa Bendeng Laut? Untuk TKP di tengah bukit, alamat Dusun Longkak, Bandeng Laut. Sampai hari ini hasil pemeriksaan masing-masing BAP para tersangka, kami belum menemukan fakta para tersangka dalam kondisi minuman keras, itu belum kami temukan. Ya, jadi otak daripada 8 tersangka ini yaitu MR alias A. Jadi pada saat itu sedikit saya uraikan, pada saat cangkruan, ya kan, ini MR alias A ini datang, kemudian mengatakan kepada kawan-kawannya ini, para pelaku ini, ada proyek gitu ya, bahasanya ada proyek. Ini bahasa di ya, ada proyek. Lalu kemudian
ayo kita kerjain gitu ya. Nah, kemudian nggak lama, beberapa saat korban lewat. Ya, korban lewat yang boncengan 3 karena korban berada di tengah, dibonceng oleh temannya 1 dan diapit di belakang lagi oleh saksi. Ini sudah kita jadikan saksi, sudah kita periksa. Ini lewat, lalu kemudian para pelaku langsung menunjuk dan mengikuti. Nah itu diikuti dengan 4 kendaraan bermotor, masing-masing boncengan. Lalu kemudian dilakukan penghadangan dan diberhentikan. Kemudian salah satu dari 8 orang ini mengatakan kepada temannya korban bahwa ini adalah tetangga saya, ini sudah nggak pulang, dicari sama keluarganya, kamu jangan ngantar, nanti di masa sama warga biar kami yang ngantar gitu, bahasanya begitu. Lalu kemudian daripada kamu nanti ini sambil menunjukkan senjata tajam. Nah, sehingga 2 saksi ini takut keterangannya, kemudian turun dari motor dan menyuruh si korban untuk turun dari motor, kemudian oleh si 6 pelaku dikuasai dan dibawa naik ke atas bukit. Jadi itu ada yang lain? Ternyata yang dimaksud oleh si MR alias A tadi bukan itu korbannya. Artinya yang dibilang ada proyek, mohon maaf, janda, bukan ini, bukan korban ini sebenarnya. Berarti salah sasaran, Dan? Ya, begitulah. Pelaku sudah ada yang berkeluarga, Dan? Apakah dari ke-8 ini sebelumnya sudah pernah melakukan hal serupa sebelum kejadian ini sehingga pada saat campuran ini bisa mengatakan itu yang masih kita dalami lagi, ya kan? Karena ini kita tahu kami juga maraton melakukan pemeriksaan, terutama sampai dengan tadi pagi baru kita amankan dan ini masih terus kita lakukan pengembangan. Ada yang sudah berkeluarga, Dan? Pelaku, Dan? Pelaku kayaknya masih Untuk 8 orang bujangan. ya belum, bujangan semua. Ada yang di bawah umur. Kenapa meninggal, Dan? Itu juga masih dalam penyelidikan. Kami sudah melakukan olah TKP pada hari Rabu malam itu. Beberapa BB sampel sudah kita kirim ke lapor. Kita menunggu hasilnya antara swab di mulut dengan beberapa bukti cairan di TKP itu kita kirim apakah identik, dan juga karena memang korban keluarga menolak untuk otopsi, maka kita memanggil dokter untuk dilakukan visum luar, sehingga kami masih menunggu itu. Itu juga kita dalami, ya masih kita dalami dan kita lakukan terus untuk lakukan pengembangan. Ancaman hukuman, ya? Untuk ancaman hukuman 12 tahun penjara. Masih Pasalnya ada sama suara, dengan tadi, Dan. Sama. masih Ya ada nanti rilisnya tertulis, silakan rekan-rekan koordinasi dengan Kasubag Humas. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek dengan konsorsium. Cak Woyo. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan kanan, Dan. Kanan, Dan. Siap. Kiri. Siap, sudah, Dan. Terima kasih.